Shalom, salam sejahtera, selamat pagi bagi kita semua yang terkasih dalam Kristus. Kita kembali bersama mendengarkan renungan di dalam Siap. Sapa Iman awal pekan. Injil hari ini kita buka dalam Matius 28 ayat 8 sampai 15. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, perempuan-perempuan pergi dari kubur, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya, dan menyembah. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Aku." Ketika mereka masih di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga makam Yesus ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan kaum tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberitakan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencuri jenazahnya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti apa yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam Injil Matius 28 ayat 8 sampai 15, kita melihat suasana yang bercampur aduk. Para perempuan baru saja mengalami sesuatu yang luar biasa. Hati mereka penuh rasa takut, tetapi juga dipenuhi sukacita. Dan reaksi mereka sederhana sekali. Mereka berlari. Kalau dibayangkan, mungkin ya, larinya bukan lari biasa. Ini lari sambil berpikir, apakah ini benar? Kok Yesus bisa bangkit lagi? Aduh, bagaimana ceritanya ini? Tapi ini kabar baik. Jadi larinya itu antara panik dan bahagia juga. Dan jujur saja, kita sering mengalami hal ini di dalam hidup kita. Kadang bingung, takut, tidak mengerti sepenuhnya, tapi tetap berjalan dalam terang kasih Tuhan. Dan yang paling indah dalam Injil hari ini adalah Tuhan tidak menuntut kita untuk langsung paham semuanya. Yesus hanya berkata, "Jangan takut." Di sisi lain, ada para penjaga. Mereka juga tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi bukannya menyampaikan kebenaran, mereka malah memilih jalan lain. Bisa dibayangkan suasana hatinya. Mereka malah membuat seperti rapat kecil yang kemungkinan aneh bagi kita. Kita tahu yang sebenarnya, tapi bagaimana kalau kita bilang yang lain saja? Itu yang ada di dalam pemikiran mereka dan perundingan rapat kecil mereka. Apalagi setelah ada urusan uang. Oh, mereka paling lengkap dan tidak punya alasan lain untuk menolak uang tersebut. Karena
Kalau kita mengalami sendiri, ketika orang lain memberikan keuntungan bagi kita sendiri untuk menutupi kebenaran, kita tidak berani menolak. Dan kalau dipikir-pikir juga, ini terasa dekat sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang kita tahu apa yang benar, tapi kita memilih diam dan menutupi kebenaran tersebut. Kadang kita tahu yang jujur, tapi kita memilih yang lebih aman, supaya kita tidak terjerumus di dalam kesulitan diri kita sendiri. Bahkan, kadang tanpa sadar, kita bisa jadi ahli cerita tambahan atau yang sering disebut zaman-zaman sekarang mengompori sesama. Yang sedikit demi sedikit mengubah kebenaran jadi versi kita sendiri. Dari yang awalnya fakta, lama-lama bisa seperti gosip. Injil hari ini seperti mengingatkan kita dengan cara yang paling sederhana. Kita diajak menjadi seperti para perempuan yang mungkin tidak sempurna, masih takut dan bingung, tetapi tetap berani melangkah dan membawa kabar yang baik untuk sesamanya. Bukan menjadi seperti para penjaga yang tahu kebenaran, tetapi memilih menutupinya demi kenyamanan mereka sendiri. Mungkin pertanyaan sederhana bagi kita pada hari ini adalah, dalam hidup kita lebih sering jadi yang berlari membawa kabar baik, atau yang diam malah membuat cerita sendiri? Tuhan tidak meminta kita menjadi orang yang paling hebat dan paling pintar. Tuhan meminta kita untuk selalu berani dan juga jujur, percaya dan tetap melangkah di dalam jalan kebenaran, walaupun hati masih penuh tanda tanya. Karena pada akhirnya, dunia ini tidak terlalu membutuhkan orang yang terlalu pintar membuat cerita, tetapi sangat membutuhkan orang yang berani hidup dalam kebenaran. Hendaklah kita seperti para perempuan yang di dalam kebingungan, di dalam ketakutan, tetapi mereka tetap berjalan terus untuk mewartakan kabar baik yang diberitakan oleh Tuhan bagi kita semua. Tuhan memberkati.